Shalom, shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar? Berjumpa lagi dengan kami dari channel PB Spirit, saudara-saudara. Oke, dalam rangka kita hari-hari ini sedang ramai merayakan Natal, bukan hanya di tempat kita, tetapi di seluruh belahan dunia juga. Hari-hari ini kita sedang sibuk atau sedang mempersiapkan diri menyambut kedatangan kelahiran Kristus bersama-sama di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang berkata begini, kan sekarang sudah akhir zaman, sekarang kan sudah tanda-tanda datang Tuhan Yesus mau datang kali yang kedua. Ngapain lagi kita bicara tentang Natal? Apalagi yang mau dibicarakan tentang memperingati merayakan hari Natal kelahiran Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang masih belum dikupas, banyak hal yang belum masih kita dalami, kita ambil maknanya tentang Natal dan berhubungan dengan di akhir zaman ini. Nah, kali ini saya akan bagikan saudara-saudara berita Natal dan juga sekaligus berhubungan dengan fenomena akhir zaman kehidupan manusia. Mari ambil Alkitab saudara, buka Alkitab saudara dari kitab Markus pasal 1. Markus pasal 1 ayat yang ke-1 dan juga ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Jadi lompat dari ayat yang pertama lalu ke ayat yang ke-14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Temanya Natal kali ini adalah kerajaan Allah sudah dekat. Ya, jadi waktu Yesus datang ke dunia ini, dia bukan hanya sekedar datang ke dunia ini, dia bukan hanya sekedar terlahir sebagai satu pribadi manusia di dalam dunia ini, tetapi dia juga sedang membawa atau sedang datang bersama dengan seluruh kerajaan surga. Bisa dipahami maksudnya. Jadi kelahiran Yesus adalah representasi kerajaan Allah datang ke dunia ini. Nah, ini yang seringkali luput dari pemahaman ataupun pengertian kita tentang berita Natal. Jadi Natal bukan hanya sekedar satu pribadi yang lahir, Tuhan Allah berinkarnasi menjadi manusia, datang dalam wujud Yesus lahir di muka bumi ini, tetapi juga representasi kerajaan Allah datang. Nah, yang menjadi persoalan, apa hubungannya, apa maksudnya, bagaimana itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Ya, kalau kita melihat sejarahnya lagi, atau kita kembali kepada bagaimana waktu Yesus datang atau Yesus lahir ke dunia ini, yaitu Yesus datang pada saat zaman waktu kondisi bangsa Israel sedang dijajah atau sedang dikuasai oleh yang namanya kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi pada waktu itu. Lalu umat Israel sangat menderita, bangsa Israel ditekan, susah hidupnya dan sebagainya. Lalu mereka mengeluh dan sebagainya, ya. Pasti kita ingat ya sejarah ini ya. Oleh karena itu ketika Yesus datang, maka Yesus berkata juga bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Artinya apa? Kerajaan Allah sudah datang ke dalam dunia ini yang akan nantinya katakanlah menguasai di dalam kehidupan ini, mengalahkan kerajaan Romawi, bahkan kerajaan seluruh yang ada di muka bumi ini. Oke, tetapi saya mau jabarkan lebih detail lagi, saudara ya. Jadi kalau saudara mungkin pernah mendengar ada pepatah bilang begini, di atas langit masih ada langit. Jadi di atasnya kerajaan Romawi masih ada lagi kerajaan yang lebih hebat. Ya, di atasnya kerajaan yang paling berkuasa di dalam dunia ini masih ada lagi kerajaan yang paling hebat, yaitu kerajaan surga atau kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat saudara. Ya. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1 dan yang ke-10. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi pada mulanya adalah firman. Yesus ini adalah firman yang hidup, kan begitu ya. Yesus firman yang hidup, yang mana firman itu adalah Allah itu sendiri. Artinya jadi kalau bicara kerajaan Allah, Yesus itulah kerajaan Allah gitu. Bisa dipahami saudara ya. Jadi makanya di dalam Markus pasal 1 tadi ayat pembelajaran firman Tuhan yang kita bahas bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah datang. Kenapa? Karena Yesus sendiri kan Allah itu sendiri. Bisa dipahami ya?
Nah, jadi artinya Yesus datang ke dalam dunia ini, lahir ke dalam dunia ini bukan hanya sekedar pribadi, satu pribadi biasa, tetapi dia mewakili atau representasi dari kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah. Bahkan Yesus sendiri adalah rajanya. Bisa dipahami. Amin, saudara-saudara. Ya, di dalam Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Ya, siapa Yesus ini? Yesus ini dia raja, bahkan dia Tuhan. He is King, He is Lord. Ya, dia Tuhan di atas segala Tuhan, dia raja di atas segala raja. Yesus yang adalah raja yang berkuasa di atas segala raja di muka bumi ini. Ya, mungkin hari ini kita masih berandai-andai, mungkin hari ini kita masih agak sulit menerima, membayangkannya. Suatu hari kelak kita akan bertemu muka dengan Yesus yang adalah raja, raja di atas segala raja. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat lebih detail lagi satu persatu. Yang pertama, kalau bicara tentang kerajaan Allah, maka itu kan bicara tentang otoritas, tentang kuasa, power. Ya, makanya bangsa Israel tidak berdaya di bawah kekuasaan kerajaan Romawi. Mereka dijajah, mereka ditindas, mereka dibuli, mereka dikerja paksa dan sebagainya. Ya, ciri-ciri kerajaan adalah bicara tentang powernya, kuasanya, otoritasnya. Tidak boleh ada yang membantah, tidak boleh ada yang melanggar, tidak boleh ada yang melawan. Kuasanya sangat absolut, kuasanya sangat besar. Itulah bicara tentang kerajaan. Nah, kerajaan Allah lebih besar lagi dibanding semua kerajaan yang ada di muka bumi ini. Setuju? Amin, saudara-saudara. Makanya waktu kita merayakan Natal hari-hari ini, kita bangga. Yesus datang, Yesus adalah raja. Dia yang mempunyai kerajaan Allah, dia yang mempunyai kerajaan surga. Dia datang, dia punya power, dia punya kuasa yang melebihi raja dimanapun di muka bumi ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kuasa Allah, kuasa Yesus lebih dahsyat dari kuasa raja manapun. Amin, saudara-saudara. Bicara tentang kerajaan, semua orang pasti mengakui bahwa artinya raja itu punya kekuasaan, ya, punya hak yang paling besar, hak kedaulatan yang paling besar, tidak bisa diganggu, tidak bisa dibantah. Di dalam Mazmur 103 ayat 19, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Mungkin hari-hari ini kita nggak sepertinya belum merasakan atau belum melihat secara detail, secara jelas di dalam kehidupan ini. Tetapi saudara, sebetulnya kerajaan surga, kerajaan Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Pada hari haknya nanti akan firman Tuhan berkata, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa dia, Yesus adalah Raja, Tuhan satu-satunya atas seluruh kehidupan ini. Dia akan berkuasa dan segala sesuatu harus tunduk kepada dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bangga, kita merayakan Natal, kita bangga Yesus datang. Adalah Yesus yang adalah raja di atas segala raja. Mari kita sambut dia dengan penuh hormat, mari kita sambut dia dengan penuh merendahkan hati, menyembah di hadapan dia, bertobat sungguh-sungguh di hadapan Yesus, raja di atas segala raja. Setuju, saudara? Poin yang kedua, saudara. Bicara tentang kerajaan Allah artinya bicara tentang kebenaran. Tadi saya sudah katakan kalau bicara tentang kerajaan berarti kan dia punya hak, otoritas tertinggi, hak mutlak, absolut. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat, tidak ada yang bisa membantah, tidak ada yang bisa melawannya dan sebagainya. Dalam artinya dianggap bagi kebenaran. Ya. Suara raja, suara kebenaran. Ya. Perintah dari kerajaan itulah kebenaran. Harus tunduk, harus diikuti. Karena dia bersifat kebenaran. Jadi bicara tentang kerajaan Allah artinya bicara tentang kebenaran, saudara-saudara. Ya. Di dalam Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Ya, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Jadi saudara-saudara bicara tentang kerajaan itu bicara tentang kebenaran. Dia yang paling benar. Ya. Dia yang pasti benar.
Tidak ada yang lain yang kebenaran di luar kerajaan Allah atau di luar raja. Ya. Bisa diaminkan, bisa dipahami, saudara. Saya rasa ini mudah ya, saudara. Jadi waktu Yesus lahir, firman Tuhan berkata kerajaan Allah sudah dekat. Artinya kebenaran itulah, Yesus itulah kebenaran, dan dia kerajaannya itu punya kebenaran. Ya. Selain dari Yesus, selain dari kerajaan Allah, maka tidak ada kebenaran. Ya. Hanya kerajaan Allah yang harusnya kita anggap paling benar, kita ikuti, ya, kita taati, kita selaraskan, dan sebagainya dan sebagainya. Bisa dipahami, saudara. Ya. Jadi maksudnya adalah sesuatu yang paling benar. Ya, perintah raja atau mandat raja, segala sesuatu, katakanlah peraturan dari kerajaan Allah itulah suatu kebenaran, ya kan? Bisa dipahami ya. Nah, baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa di dalam Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sungguh-sungguh datang kepada Kristus dalam rangka Natal ini. Mari kita datang sungguh-sungguh seperti orang-orang Majus itu ya. Mereka datang lalu sujud menyembah kepada Tuhan. Kita menghormati bahwa Yesus adalah Raja. Ya, dia Raja, dia mewakili kerajaan Allah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Ya, untuk mengamankan, untuk melindungi, untuk menyertai, untuk memberkati hidup kita. Kurang apa lagi, saudara? Mari kita sungguh-sungguh beribadah Natal kepada Kristus. Kita menyambut Natal, menyambut kelahiran Yesus sebagai Allah, sebagai Raja di atas segala raja. Bila mana saudara dengan saya hari-hari ini, kita belum sungguh-sungguh mengikut Kristus, kita belum sungguh-sungguh sepenuh hati bertobat kepada Kristus. Buka hati saudara, undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup saudara. Inilah momennya, inilah kesempatannya di hari Natal yang indah ini. Ya, Natal tahun ini akan menjadi Natal yang amazing bagi hidup saudara dengan saya. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, mari kita aminkan firman-Nya kali ini. Mari kita mau datang menyambut kelahiran Yesus sebagai Raja, saudara. Sebagaimana tadi janji saya di awal, apa hubungannya berita Natal dengan fenomena akhir zaman? Ya, saudaraku, di akhir zaman ini kehidupan semakin jahat, semakin susah, semakin kacau, semakin gelap, semakin rakus, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena kita punya Raja. Kita punya Raja yang maha kuasa, yang selalu baik, yang akan selalu menolong, menyertai kita, menjaga kita, dan segala-galanya. Amin, saudara. Mari kita aminkan firman-Nya. Satukan hati saudara dengan saya mau mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu kali ini. Kami percaya Engkaulah Kristus Yesus yang datang ke dalam dunia ini. Kau bukan hanya datang sebagai bayi kecil, tetapi Engkaulah Raja. Engkau Raja yang Maha Kuasa, dan Engkaulah mewakili kerajaan Allah. Engkau datang ke dalam dunia ini, dan Engkau yang akan menguasai, dan segala sesuatu akan tunduk kepada Engkau. Karena itu Tuhan Yesus, kami tidak perlu takut menghadapi kehidupan akhir zaman ini, karena kami tahu kami punya Raja di atas segala raja. Raja yang Maha Kuasa, Raja yang sungguh baik, Raja yang adil dan setia dan segala-galanya. Terpujilah Engkau, Bapa, bila mana di antara penonton, pemirsa, ada yang baru pertama kali membuka pintu hatinya, mengundang Engkau Yesus masuk ke dalam hatinya dan mengalami lahir baru. Tuhan Yesus jamah dia, berkati Tuhan Yesus. Bapa, berkati seluruh penonton pemirsa dimanapun dalam rangka momen Natal ini. Jadikanlah Natal ini bagi kami Bapa, Natal yang amazing, Natal yang luar biasa bagi hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Akhir kata, saya mewakili dari pengurus besar Yayasan Visi Berkat Bagi Indonesia mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember tahun 2024 dan selamat menyongsong tahun baru 2025, tahun yang amazing bersama dengan Tuhan. Amin.